Puasa itu bisa tidak diterima kalau tidak sesuai dengan perintahnya. Betul. Kalau rukun puasa sebenarnya hanya ada dua. Iya. Satu niat, ada niat. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah Minang Rindu Syariah. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dalam program Suara Muslimah Minang Rindu Syariah edisi Ramadan. Program ini merupakan ruang belajar kita untuk mengenal Islam lebih dalam, lebih serius, dan lebih ideologis. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadzah Reski Kasman. Beliau merupakan mubalighah Kota Padang. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ya. Baik sahabat muslimah, Ramadan bulan penuh mulia ini sudah datang menghampiri kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu bulan yang penuh mulia ini, bulan penuh pengampunan dan bulan penuh keberkahan. Nah, baik sahabat muslimah, dalam program Suara Muslimah Minang kali ini kita akan membahas tema All About Fikih Puasa antara tradisi dan hukum syariat. Nah, baik Ustadzah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan fikih ya, kita mungkin membahas terlebih dahulu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, betul. Maka di Minangkabau ini khususnya kita mengenal masyarakat itu terbiasa menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita dengan melaksanakan tradisi yang kita kenal, ada namanya mandi balimau ya Ustazah. Kemudian juga ada yang namanya melaksanakan aktivitas mendoa. Nah, yang itu rata-rata ritualnya itu hampir rutin dilaksanakan setiap tahun sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, maka mungkin yang pertama ini akan kita bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau ini dan sikap kita sebagai seorang muslimah, apakah memilih untuk menjalankan atau seperti apa pandangannya? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ini, di suku Minang ini memang selalu melakukan hal yang demikian. Meskipun kalau dikatakan tadi itu seperti balimau itu sudah jarang sekali ya kita dapati orang-orang melakukannya hari ini gitu. Saya sendiri juga dari kecil itu juga mengikuti tradisi tersebut gitu. Mungkin kalau dilihat dari asal-usul balimau ini sendiri kan itu salah satu bentuk dari sukacita ya. Jadi sukacita yang dirasakan oleh kaum muslimin di Sumatera Barat untuk menyambutnya sehari sebelum mereka berpuasa itu tadi, mereka itu melakukan istilahnya itu mandi balimau tadi. Kalau saya detailin itu, saya kecil juga mengikutinya. Mulai dari ada rempah-rempahnya tersendiri gitu ya, kemudian dibawa ke sungai, lain segala macamnya itu tadi itu. Nah, itu saya kecil. Beranjak saya remaja itu tradisi juga masih dilakukan. Hanya saja kan sebenarnya perempuan yang sudah remaja itu kan tidak boleh lagi membuka auratnya di hadapan umum. Terlebih lagi dalam mandi balimau ini juga kita dapati juga ada campur baur di dalamnya tadi. Oleh karena itu bagaimana sih Islam memandangnya? Kalau mandi sendiri dalam Islam kan ada mandi wajib, ada mandi sunnahnya gitu. Itu nggak jadi masalah. Kalau mau pakai wangi-wangian juga nggak ada masalah. Artinya dalam Islam datang itu justru menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang artinya itu bertentangan dengan Islam. Jadi tradisi mandinya itu nggak jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu adalah tradisi tadi membuka auratnya di tempat-tempat umum, kemudian juga campur baur di dalam ikhtilat yang terjadi di sana gitu. Itu juga tidak boleh dilakukan. Artinya harusnya kita yang mengikuti aturan Islam, syariat Islam sehingga tradisi itu mengikuti tradisi-tradisi Islam. Nah, begitupun juga mendoa. Mendoa ini kan dalam artian tuh syukuran, bentuk dari sukacita kita
menyambut bulan suci Ramadan itu kita bikin masakan, kemudian mengundang ustadz, tuangku, kemudian untuk membacakan doa-doa, kemudian kita juga mengundang sanak saudara kita, karib kerabat kita untuk makan bersama di rumah kita gitu. Nah ini sebenarnya kan mengajak orang untuk silah ukhuwah, silaturahmi ini kan juga baik di dalam Islam. Hanya saja mungkin yang jadi perhatian atau jadi misteri bagi saya kecil itu tadi kan ada budaya yang membakar kemenyan itu. Setelah saya itu dari kecil saya juga berpikir tuh kenapa harus ada bakar kemenyan itu? Ternyata kan itu katanya budaya warisan budaya Hindu-Buddha. Nah, kalau itu warisan dari Hindu-Buddha ini sendiri kan ajaran agama tersendiri gitu. Padahal Rasulullah tuh juga bersabda, man amila amalan laisa amruhu minna wa huwa raddun. Maka siapa saja beramal kalau amal itu tidak dari kami maka amalan itu ditolak. Jadi kan makan-makannya itu nggak jadi masalah. Kan ada hal-hal yang harus dihilangkan gitu. Ya, Masya Allah, berarti tidak semua tradisi itu bisa kita ikuti ya Ustazah. Ketika tradisi itu memang sesuai dengan Islam, tidak ada masalah kita ikuti. Tapi ketika ada tradisi yang itu tidak sesuai dengan Islam, bahkan ada unsur-unsur menyekutukan Allah di sana, maka berarti harus kita tinggalkan ya Ustazah. Harus kita tinggalkan. Karena saya melihat sendiri memang banyak ya berbagai macam tradisi menyambut Ramadan ini. Berarti kita sebagai muslimah sikapnya harus melihat detail. Bagaimana tradisi tersebut baru kita kaitkan apakah ini ada dalam Islam ataukah tidak. Baik, mungkin kita lanjut topik yang berikutnya ya Ustazah ya. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana sukacitanya masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kemudian juga dalam menyambut bulan suci Ramadan ini terdapat perbedaan di tengah-tengah masyarakat dalam menentukan kapan awal puasanya Ustazah. Indonesia sendiri ya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam penentuan kapan hari tanggal puasanya. Nah, banyak ya ada sebagian masyarakat yang mereka mengambil metodenya namanya metode hisab. Ada juga yang mengambil metodenya metode ru'yat. Dan juga di sebagian kalangan Minangkabau ya, masyarakat Minangkabau juga ada metode-metode tersendiri dalam menentukan kapan awal puasa. Nah, menurut Ustazah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslimah dalam melihat perbedaan itu? Dan mungkin yang mana yang perlu untuk kita ikuti kalau itu sesuai dengan hukum syara? Ya, betul. Sebagai seorang muslim, segala amal perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan nanti itu di hadapan Allah. Nah, artinya apa? Segala urusan kita fa in tanaza'tum, apabila kalian itu berselisih pendapat, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syarat kita ini diterima amalan puasa kita itu kan satu, dilakukan dengan ikhlas. Apakah cukup dengan ikhlas? Kan tidak. Yang kedua tentu saja ittiba ila Rasul, harus mengikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melakukan amalan itu, seperti itu juga hendaknya kita melakukan amalan tadi. Nah, ketika Rasulullah itu wafat, tentu saja banyak ya meninggalkan hadis-hadis. Nah, hadis ini banyak juga ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, pada dasarnya kita sebagai muslim itu kan mengambil mana menurut kita yang paling kuat itu. Nah, adapun kita berpuasa itu memang harus masuk 1 Ramadan. Nah, itu memang rukun puasa tuh begitu. Apabila telah masuk 1 Ramadan wajib bagi kita menahan diri, gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan secara umumnya hanya ada dua model dari penentuan awal dan akhir Ramadan ini. Satu itu metode hisab, ada hisabnya itu murni. Kalau ada murni berarti ada yang non murni ya, Masya Allah. Nah ada juga yang ru'yat satu lagi. Nah kalau yang hisab mereka juga memakai dalil. Nah kemudian yang ru'yat juga menggunakan dalil. Nah jadi kalau dari ru'yat itu jelas sabda Rasulullah,
sabda Rasulullah yang memerintahkan kita itu untuk meru'yat sebelum datangnya bulan Ramadan. Artinya itu di akhir Sa'ban, sumu bi ru'yati waftaru bi ru'yati. Berpuasalah kalian itu dengan ru'yat dan berhari rayalah kalian itu dengan ru'yat. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah Sa'ban itu jadi 30 hari gitu. Nah, pada ru'yat ini sendiri, kalau tadi hisab kan sudah jelas ya, ada ormas yang ada kelompok masyarakat yang melakukannya itu tadi itu. Nah, kemudian yang ru'yat ini berarti kan ru'yat ini qaul Rasul sekaligus juga amalan Rasul sendiri melakukan ru'yat. Nah, pada ru'yat ini sendiri juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, kenapa saya katakan ada perbedaan-perbedaan? Ada dengan mengatakan ketinggian derajat hilalnya itu nggak boleh di bawah segini. Kalau segini itu hilalnya masih lemah, kecil. Katanya kan ada yang hilalnya itu harus nampaknya pada ketinggian derajat segini gitu. Padahal mereka itu juga sama, bulan yang dilihat tuh sama. Cuman mereka mengatakan perbedaan derajatnya. Nah, ada yang mengatakan ada ru'yat itu dilakukan lokal. Lokal berarti ada wilayah tertentu, kemudian ada juga dilakukan secara global. Nah, masing-masing mereka itu menggunakan hujan. Nah, sebenarnya saya juga merasakan perbedaan itu dari kecil. Saya tuh juga merasa sedih saat kok puasa pas hari raya itu barengan gitu ya, sama tetangga saya semuanya berhari raya yang di hari yang sama gitu. Itu luar biasa ramainya takbiran itu, Masya Allah gitu ya. Saya juga berpikir kapan ya kaum muslimin ini bisa sama barengan gitu terus gitu ya, terus bersama-sama sampai ada yang mengatakan untuk masalah puasa aja kaum muslimin ini nggak bisa disatukan gitu. Nah, apalagi untuk masalah yang lainnya. Nah, sebenarnya itu ada jawaban tersendiri sebenarnya. Nah, jadi saya kembali tadi bahwa ru'yat itu ada yang mengatakan lokal dengan dalil yang diriwayatkan oleh Quraib. Wilayahnya itu kurang lebih 133 km. Berarti kan kalau untuk wilayah Jawa saja itu ada dua wilayah ru'yatnya, maksudnya matlaknya itu jadi 12 itu. Nah, belum lagi Sumatera gitu. Nah, kalau ru'yat global berarti kita menunggu sampai dimanapun kaum muslimin itu melakukan ru'yat, apabila dia telah melihat ru'yat itu tadi, apabila dia telah melihat hilal itu tadi, dia bersumpah, maka kita kaum muslimin wajib melakukan itu tadi. Nah, artinya kita bersikap bahwasanya selama mereka menggunakan dalil, sebenarnya kita hargai semua hal itu tadi. Hanya saja kan pertanyaannya kapan sih mungkin nggak bisa disatukan kaum muslimin ini? Ya, memang ada alat pemersatu kaum muslimin. Ya, itulah yang di kaidah usul ya, yang mengatakan al-imam yarfa'u khilaf. Imam itu dia tugasnya adalah menghilangkan segala perbedaan. Jadi untuk satu Ramadan, satu Syawal itu kita sebenarnya butuh pemimpin. Nah, kemudian yang kedua, ru'yat itu kan hanya ada lokal dan global sebenarnya itu tadi. Artinya kalau memang kita konsisten pada wilayah lokal dan global ini, berarti kan insya Allah kita mengikuti dalilnya itu tadi. Tapi yang kuat tentu yang yang global tadi gitu. Nah, jadi tapi terjadi perbedaan itu tidak hanya di Indonesia, juga terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Padahal bulan yang dilihat itu juga sama, matahari yang di itu juga sama gitu ya. Padahal Allah juga telah menetapkan bahwa Ramadan itu tergantung dari perputaran matahari, bulan dan bumi, bukan pada nasionalisme masing-masing. Nah, tapi justru kita kenapa banyak sekali perbedaan? Ya salah satunya karena kita ini kan dipecah-pecah pada wilayah-wilayah yang berbeda. Yang berbeda-beda ya. Baik Ustazah. Berarti tadi kalau bisa saya simpulkan ya Ustazah, sebenarnya untuk pengambilan dalil ya terkait dengan kekuatan dalil yang lebih kuat mungkin yang penentuan secara global ya Ustazah ya.
dalil itu ada yang lemah dan ada yang kuat. Iya, Tentu saja kita mengambilnya yang Kuat yang ya, kuat. iya, Kalau baik. hadis penentuan ru'yat lokal itu kan hadisnya hadis gharib sebenarnya Iya, iya, gitu. Sedangkan hadis yang mengatakan sumu bi ru'yati waftaru bi ru'yati itu kan hadisnya itu adalah hadis sahih. Nah, kan ini berlaku umum hadis Iya. itu selama ada muslim yang bersahadat di sana itu bersaksi bahwa dia melihat hilal, berarti kan kita sebagai muslim wajib untuk mengikuti tanpa melihat Hilal dia yang itu sama. apakah di Maroko, Iya, apakah iya, di iya. Saudi, tapi selama dia muslim kita wajib mempercayai hal itu. Iya. Baik Ustazah. Ya berarti memang di sini butuhnya ada persatuan kaum muslimin. Iya, persatuan kaum Ya, agar muslimin. ketika agama kita satu, ya kiblat kita Ya, satu, betul. Allah kita satu, Nabi kita satu, harusnya juga yang namanya penentuan awal dan akhir Ramadan itu bisa juga disatukan dan tidak terjadi Iya, pecah belah dan perbedaan. iya, sangat begitu. Baik. Nah, selanjutnya nih Ustazah, topik berikutnya. Ya, mungkin saya ingin Ustazah lebih merefresh kita semua ya sebagai seorang muslimah secara khusus ya terkait dengan fikih puasa ya. Baik nanti bagaimana dalam menyikapi dari 5 hukum yang ada di dalam Islam ya terkait dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya berkaitan dengan puasa. Karena terkadang kita seorang muslimah ya, salah satu contohnya nih Ustazah, ketika di bulan Ramadan ya, tiba-tiba kita datang tamu bulanan ya, haid tadi. Kita merasa ketika datang haid merasa sedih, merasa rugi ya, nggak bisa puasa, nggak bisa dapat pahala ya, dengan meninggalkan larangan Allah yang telah Allah tetapkan ketika wanita haid itu dia wajib meninggalkan puasa. Terkadang kita merasa ada penyesalan, merasa sedih ketika kita misalnya sebagai wanita menyusui anak, kita meninggalkan puasa juga kita merasa sedih. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih Allah telah menetapkan hukum-hukum puasa tadi kepada kita sebagai seorang muslimah khususnya dan kaum muslimin secara umumnya, Ustazah? Ya, memang benar kalau puasa kita harus menjalankan rukunnya, Iya, karena puasa itu bisa tidak diterima kalau tidak sesuai dengan perintahnya. Betul. Kalau rukun puasa sebenarnya hanya ada 2, Iya. satu niat, ada niat, yang kedua imsak. Imsak itu menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. ya, Ustazah. Nah, selama imsak itu, nah kalau niat tadi itu ya ada yang dilafazkan. Nah, kapan dia dilafazkan? Nah, niat ini sebaiknya memang dilafazkan. Meskipun ada pendapat niat ini tidak harus dilafazkan, karena kan Rasulullah itu kan ada 2 model ya, ada yang melafazkan dan ada yang tidak melafazkan. Kalau tidak melafazkan saat beliau puasa sunnah, beliau tidak melafazkan. Bahkan melafazkannya setelah selesai subuh. Nah, ada juga yang beliau itu juga melafazkan niat itu tadi sebelum datangnya subuh gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah niatnya. Karena puasa tanpa niat berarti kan puasa itu tidak sah. Ya, betul, gitu. Ustazah. Nah, yang kemudian imsak. Nah, selama imsak ini kita harus menahan dari apa saja. Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa berarti kan memasukkan barang itu apapun sesuatu itu ke dalam rongga-rongga. Rongga-rongga itu maksudnya sampai ke tenggorokan kita gitu ya, seperti minum. Jadi kan kalau kita kumur-kumur itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Hanya saja kumur-kumur mungkin di siang hari itu justru menjadi makruh karena dikhawatirkan karena saking keringnya itu bisa ada kemungkinan kita menelannya gitu. Betul. Nah, jadi itu harus kita pahami. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa itu tadi, ya berarti kan termasuklah haid dan nifas itu gitu. Haid dan nifas itu kan bukan pilihan kita. Itu suatu hal yang sudah Allah tetapkan gitu. Kenapa kaum muslimah harus bersedih pula dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Kan Allah telah memerintahkan kita, cukup kita ganti di hari yang lain. Gitu. Nah, kemudian apa saja sunnah-sunnahnya? Nah, sangat rugi kan kalau kita berpuasa kemudian tidak menjalankan sunnah-sunnah ini tadi. Ya, sunnah-sunnah puasa ya berarti salah satunya itu adalah sahur.
Nah, sahur itu sebenarnya orang yang tidak sahur tuh nggak jadi masalah. Hanya saja kan rugi karena di dalam sahur itu justru makan tasaharu fa inna fi sahur barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu sebenarnya ada keberkahannya itu tadi. Kan rugi sekali kaum muslimin itu tidak melaksanakan sahur ini itu. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an, memperbanyak sholat malam dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau sahabat muslimah ini bisa membacanya sebenarnya. Detail fikihnya ya Ustazah ya di kitab-kitab para ulama itu sudah banyak. Nah, baik sebenarnya Ustazah, selama bulan Ramadan ini sahabat muslimah itu kan nggak perlu sedih juga ya, karena dengan meninggalkan larangan yang Allah perintahkan itu juga termasuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda bahkan di bulan Ramadan. Jadi ketika kita menyusui anak atau kita sedang haid tidak bisa melaksanakan puasa, sebenarnya dengan taat kepada larangan Allah itu saja Allah sudah menggantikan dengan pahala yang berlipat ganda, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka bisa diganti dengan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat lainnya untuk mengganti kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan tadi. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Ustazah. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi sebenarnya Ustazah, ya Allah meminta kita menjalankan puasa ini kan target utamanya adalah agar menjadi orang yang lebih bertakwa. Itu kan target akhir dari kita melaksanakan puasa. Nah, mungkin Ustazah bisa membantu ya kita ya untuk menjelaskan sedikit lebih banyak ya terkait dengan tipsnya bagaimana cara meraih la'allakum tattaqun itu agar puasa kita bisa disebut sebagai puasa yang sukses selama sebulan penuh, Ustazah. Ya. Pertama yang harus kita pahami pada setiap perintah Allah itu, kenapa Allah menyebutkan di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya mufassir itu menafsirkan ayat yang setiap Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu bermakna adalah bahwa segala yang aku perintahkan ini adalah kebaikan bagi kalian, segala yang aku larang ini adalah keburukan bagi kalian, maka patuhlah. Nah, itu maknanya. Nah, jadi yang paling penting kita pahami bahwa kita harus menyadari tujuan dari berpuasa itu apa. Rasulullah juga mengingatkan kita, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa itu kam min shaimin laisa lahu illal ju'i wal atasi. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa itu tadi tidak ada baginya kecuali adalah lapar dan haus. Berarti Ramadan itu bukan sekedar kita menahan haus dan lapar, tapi lebih dari itu yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu menjalankan puasa Ramadan ini kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata kuncinya Ramadan itu adalah sebenarnya media yang Allah ciptakan untuk kita umat Islam untuk melatih diri kita. Jadi Ramadan itu adalah latihan untuk menjadi takwa. Nah, bagaimana sih caranya agar sukses? Ya tentu kita mengikuti syariatnya. Iya, betul. Syariatnya tadi ya, yang pertama tentu saja kita harus merasa bahagia dulu nih dengan Ramadan ini. Bukan menjadikan Ramadan ini sebagai beban bagi kita, nggak makan atau apa gitu ya. Tapi justru kita merasa senang. Nah, banyak sekali hadis-hadis yang membuat kita itu bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan itu tadi. Seperti misalnya Rasulullah sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna fi Ramadan. Nah, itu kan bentuk bagaimana kita tuh sangat berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan tadi. Kemudian ada hadis yang mengatakan man shoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambihi. Maka diampuni siapa saja yang berpuasa dengan iman dan pengharapan maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu itu tadi. Nah, banyak lagi hadis-hadis yang memotivasi kita untuk merasa senang dengan
masuknya bulan suci Ramadan ini tadi. Tadi ya contohnya orang bergembira tadi kan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini tadi, haramallahu niran, jismihi niran. Allah mengharamkan bagi jasadnya itu api neraka itu tadi. Nah, berarti kan bentuk cara kita bergembira tadi itu kan terwujud dalam doa kita, mempersiapkan diri kita, bukan tadi sekedar mendoa tadi itu ya, mensucikan diri, tapi itu nampak dari latihan kita di waktu Sya'ban gitu. Nah, itu terlihat keinginan tadi. Yang kedua, supaya sukses Ramadan ini, karena Ramadan ini kan ibadahnya fisik. Fisik itu kan kita menahan lapar gitu ya, dari haus dan lapar, makan dan minum. Sementara kita juga harus beraktivitas. Jadi jangan sampai kita mengatakan tidur seharian bulan Ramadan itu dapat pahala. Nah, ini kan juga mitos ya gitu ya. Bahwasanya Ramadan itu bukan untuk tidur, ini tidak jauh berbeda dengan anak-anak. Jadi untuk bisa kuat, makanya Allah merintahkan kita itu untuk sahur. Sahur memang nggak wajib, hukumnya sunnah. Cuman dalam sahur itu ada berkah. Makan yang ada berkahnya itu ya saat sahur. Nah, jadi sehingga jangan lupa bersahur. Sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air, karena di dalam kurma aja. Di dalamnya itu ada berkahnya. Jadi insya Allah dengan kita minum dan makan di waktu sahur, tenaga kita itu bisa dijaga insya Allah sampai berbuka. Jadi kita tidak tidur seharian gitu ya. Maksudnya kita itu juga bisa menuntut ilmu gitu ya. Dikali lipat kan pahalanya, karena dilipat-lipat gandakan pahala itu tadi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu tadi ilmunya. Nah, ilmu bulan Ramadan itu tadi ya kita perbaiki, apa saja yang dilarang, apa saja yang diutamakan. Apakah kita menyiapkan diri kita untuk melakukan iktikaf, atau kita itu betul-betul menjaga doa-doa kita menjelang berbuka di saat sahur lain segala macam itu tadi, biar puasa itu Ramadan itu betul-betul memberi arti dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang paling penting dalam kita menjalankan setiap ibadah itu adalah penghayatan kita dalam ibadah itu sendiri. Nah, jadi kan yang disebut la'allakum tattaqun itu ada kesadaran dari hamba ini bahwa dia itu adalah hamba yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada satupun hukum-hukum Allah itu yang buruk bagi manusia. Terlebih bagi orang-orang yang beriman. Di situ kita harus memahami bahwa puasa ini tidaklah berat. Makanya para sahabat itu merasa sedih sekali ketika mereka itu berlalunya Ramadan. Sekalipun mereka di sisi itu bergembira dengan datangnya Idul Fitri, nah mereka itu juga bersedih. Kenapa? Karena telah berlalu bulan yang penuh berkah ini. Belum tentu kita bisa mendapatkan di tahun depannya itu tadi. Nah, mungkin itu insya Allah kita senantiasa melatih diri kita di bulan suci Ramadan. Termasuk sholat kita juga. Sholat itu kita bersujud kepada Allah. Sebenarnya kan yang paling penting itu adalah penghayatan kita. Bahwa kita ini adalah hamba untuk perkara yang paling berharga saja kepala kita itu bisa kita rendahkan di hadapan Allah. Apalagi nafsu kita. Ya, baik Ustazah. Masya Allah, luar biasa diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Ustazah yang telah menjelaskan panjang kali lebar ya apa yang tadi saya tanyakan. Ya, semoga episode kita kali ini dapat menambah ilmu sahabat muslimah semua, dapat meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, dan dapat menguatkan kita agar lebih semangat dan menghayati tadi ya Ustazah dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, saya Tania Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.